Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti perintah-perintahnya sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kita semua bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan haji. Ini yaitu bulan Zulhijjah, dan alhamdulillah jamaah haji kita sudah banyak yang bertolak ke tanah suci Mekah. Jadi mudah-mudahan haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan haji yang mabrur. Mereka selamat dari perjalanan, dari berangkat sampai kembali ke tanah air. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sampai hari ini hewan kurban yang terkumpul di masjid kita ini kurang lebih 4 ekor. Karena itu masih ada kesempatan bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki untuk berkorban pada tahun ini, baik diniatkan untuk diri dan keluarganya atau untuk bapak ibu keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita niatkan keluarga yang meninggal, maka pahalanya sampai kepada mereka. Jadi pahala kurban itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, digambarkan begitu cepat sampainya, diterima oleh Allah. Sebelum darahnya jatuh ke tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu cepat diterima pahala orang-orang yang berkorban. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian subuh kita masih pada bab al-libas wa zinah lirijal, yaitu pakaian perhiasan untuk laki-laki. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang afdalus thiyab al-qabis, yaitu sebaik-baik pakaian untuk laki-laki adalah qamis. Kalau bahasa kita gamis atau jubah. Ini pakaian yang paling bagus bagi kita laki-laki, berjubah. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam hadis riwayat Ummi Salamah, beliau mengatakan, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumus. Sebaik-baik pakaian atau pakaian yang paling dicintai oleh Nabi adalah gamis, kumus. Jadi ini pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gamis. Jadi bukan kita ke Arab-Araban, bukan, karena memang Nabi mencintai pakaian itu. Maka kita juga kalau bisa
itu, dan diusahakan harus ada pakaian jubah kita ini al-qumus ya, karena mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita di Indonesia kebiasaan kita pakai kereng, kemudian dibalut diikuti dengan baju koko atau potong seperti ini. Nah, itu kemudian menjadi kebiasaan kita sampai tua. Tapi kalau kita biasa pakai gamis atau jubah, maka itu akan menjadi pakaian kita dan praktis. Jubah ini sangat praktis. Kalau kereng ini manca kita lilit ya, manca kita lilit terus, kelambi ini kita buain dulu. Nah ini, jadi memang agak repot sedikit, tapi karena sudah terbiasa, sehingga itu menjadi pakaian yang nyaman buat kita. Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian yang paling beliau cintai itu adalah gamis ini. Jadi pakaian yang panjang di atas mata kaki. Nah ini, kemudian kenapa wadzalika li'annahu astar lil a'dha? Kenapa Nabi suka pakaian gamis ini? Karena dia lebih menutup minal izar dibanding dengan kereng, waridah dan selimut. Kenapa katanya? Karena kereng dan selimut itu yahtajani katsiran ila rabat wal imsak, karena dia butuh diikat dan butuh dipegang. Ini begitu, karena kalau dia turun lagi kita singkap, dia turun naik kita angkat, mahal kita kimbuk dia. Ini kalau dia kereng. Nah, tapi kalau jubah itu sekali bruk sudah. Ini tidak pernah kita angkat karena dia hanya satu. Nah, ini bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jawazu lubsis sarawil au al bantalun. Jadi boleh menggunakan celana. Nih, kalau dalam bahasa Arab celana itu bantalun atau sarawil, celana. Jadi lubsus sarawil jaizun bittifaqil ulama. Jadi sepakat para ulama bahwa Bapak Ibu-ibu bahwa menggunakan celana itu boleh. Ini menggunakan celana boleh. Wal aslu fi jawaziha, tentang kebolehannya itu hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yajid izaran falyalbas sarawil." Jadi barang siapa yang tidak mendapatkan kereng atau sarung, ini tentang kebolehan sarung juga. Jadi kalau tidak mendapatkan sarung, falyalbas sarawil, maka hendaknya menggunakan celana. Ini kata Nabi, wa man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini. Barang siapa yang tidak mendapatkan sandal tidak ada, maka hendaknya menggunakan khuf, sepatu. Jadi khuf itu sepatu yang menutupi dua mata kaki. Ini makanya orang boleh menggunakan sepatu dalam keadaan sholat, boleh. Ini bapak-bapak, cuman kita tidak biasa di sini. Bagi orang musafir 3 hari 3 malam boleh memakai sepatu sambil sholat. Bagi orang yang tidak musafir boleh menggunakan sehari semalam saja. Artinya kalau mau wudhu jangan dicopot, cukup diusap atasnya saja. Ini bapak-bapak tentang kebolehan orang menggunakan sepatu atau khuf di dalam sholat. Nanti ada pembahasan khususnya. Jadi itu, wayam bagi antakuna hadis sarawil al-awil bantalun fadfadah la tuhaddidul aurah. Jadi syaratnya bapak-bapak, boleh kita pakai celana waktu sholat atau di luar sholat, itu syaratnya dia tidak ketat. Ini syaratnya. Jadi
ni celana ketat selapu apakna sengita. Ini selapu apakna muncul. Nah ini jangan. Jadi syarat menggunakan celana itu celananya longgar, wasi'atun fadfadah, yaitu luas dan longgar. Itu syaratnya. Makanya nanti bapak-bapak kalau kita potong celana itu harus longgar. Aduh, kadang ditesemel Ustaz marurun kulot ini. Nggak apa-apa. Ini yang longgar, jangan ini ketat semuanya. Ini sampai kelihatan lekuk-lekuk badannya semuanya. Nah, apalagi ibu-ibu. Ini ibu-ibu tolong, dia menggunakan legging. Nah ini legging aja. Lah, legging, searan legging ini dia nempel di badan, sengita apa-apa. Kayak ibu-ibu yang olahraga ini kadang kelihatan legging dia pakai. Nadil. Terus nanti warna kulit lah sama rupanya dengan kulitnya, kelihatan dari jauh. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau lihat sesuatu yang seperti itu langsung hendak ingat apa-apa sudah. Nah, ini kadang ibu-ibu tidak nyadar, dia tidak menyadari. Tapi kita yang bapak-bapak ini kalau lihatlah telang ingetan tuh. Nah ini error jari. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi termasuk kita yang laki-laki ini tidak boleh menggunakan yang ketat ini celana, tapi harus luas ini. Jadi di dalam hadis riwayat Abi Umamah qala, beliau mengatakan qulna ya Rasulullah, kami katakan hai Rasulullah, ihna ahlal kitab yatasarwaluna wala ya'tazirun. Ya Rasulullah, ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani mereka menggunakan celana dan tidak bersarung. Ini tidak menggunakan sarung. Bagaimana ini? Kata Umamah, faqala Rasulullah SAW, kata Nabi, tasarwalu wattazaru. Jadi kamu itu pakai celana, pakai sarung juga. Maksudnya pakai dua-duanya. Celana boleh, sarung juga boleh, pakai dua-duanya. Jangan celana saja, sarung tidak mau gitu. Kedua-duanya, pakai celana, pakai sarung juga. Wa khalifu ahlal kitab, kata Nabi, berbedalah kalian dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu dia hanya pakai celana saja dan tidak mau pakai sarung. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi qad dhahaba ba'dul fudala min ahli al-ilm fi asrina karahata labsul bantalun. Jadi ada beberapa ulama kita pada era modern ini itu memakruhkan menggunakan menggunakan celana sampai makruh haram, hampir-hampir jatuh kepada haram menggunakan celana. Ini menurut sebagian ulama modern. Sampai beliau memakruhkannya ke makruh tahrim, hampir-hampir haram. Begitu menurut ulama. Kenapa? Kata beliau, kata mereka itu, lima fihi minat tashabbuh bil kuffar. Karena menurut mereka yang memakruhkan sampai hampir haram itu pakai celana, karena itu tashabbuh bil kuffar, yaitu menyerupai pakaian khusus orang kafir. Nah ini. Tapi bapak-bapak, kata disanggah oleh pengarang kitab ini bahwa celana itu bukan pakaian khusus orang kafir, itu bukan pakaian ibadahnya, bukan. Ini maka tidak masalah
itu menggunakan celana baik ketika mau sholat maupun di luar sholat. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Tapi tadi dengan syarat celananya luas dan longgar, itu tidak membentuk tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah istihbabu lubsil imamah, disunahkan menggunakan imamah, sorban ini. Jadi sorban ini kebiasaan kita nyampe sorban di sini. Seharusnya sorban itu di kepala ini. Nah, ini boleh dia seperti ini atau boleh diikat ini. Boleh dia irkha itu menurunkan sampai bahu begini, atau dia lilit di kepalanya tidak diturunkan. Jadi dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumul fath wa alaihi imamatun sauda. Nah ini. Jadi Bapak-bapak, kata Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Makkah, beliau memiliki sorban warnanya hitam itu. Jadi sorban warna hitam itu juga tidak ada masalah ya, tidak harus putih. Jadi hitam juga boleh. Tapi memang pakaian yang paling bagus itu menggunakan putih. Tapi hitam juga tidak ada masalah karena Nabi itu waktu masuk Mekah beliau pakai sorban dan sorbannya warna hitam. Wa yustahabbu an yursila al-imamata bainal katifain, dan disunahkan ini sorban ini diturunkan dia ke pundak. Begini. Nah, ini. Jadi seperti ini Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, kemudian boleh juga diikat, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah kalau diikat. Jadi ada hadis lain dari Amr bin Harith ya, qala mengatakan ka'anni anzur ila Rasul sallam alal mimbar wa alaihi imamatun sauda qad arkha tarafaihi baina katifaihi. Itu. Jadi kata Amr, saya itu melihat Nabi SAW di atas mimbar dan beliau menjulurkan sorbannya sampai dua pundaknya. Itu dia menurunkan sorbannya sampai dua pundaknya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Imam Nawawi beliau mengatakan yajuzu lubsul imamah bi irsal tarafiha wa bi ghairi irsalihi. Jadi boleh menggunakan sorban ini baik dia menurunkan ujungnya atau tidak, boleh, tidak ada masalah. Dia lepas atau dia ikat, itu nggak ada masalah. Kata Imam Nawawi, la karahata fi wahidin minhuma, jadi tidak ada makruh salah satu di antara keduanya. Walam yasafin nahyi an tarki irsaliha syai'un. Kata Imam Nawawi, itu tidak ada nas yang sahih itu yang mengharuskan menurunkan. Tidak ada nas yang sahih. Jadi boleh diturunkan, boleh juga tidak. Dan wa irsaluha irsalan fahishan ka irsalith thawb yahrum lil khuyala wa yukrahu li ghairihi. Nah ini, tapi menurunkan sorbannya sampai seperti pakaian, sampai betisnya sorbannya belona. Nah ini kalau dia sombong maka haram hukumnya. Kalau tidak, kata Imam Nawawi, maka makruh ini. Udah beli sorban yang belo itu, dia tutup kepalanya, kemudian ngeros dia sampai betisnya. Nah ini dia bangga dengan sombong, itu haram. Tapi kalau tidak,
makruh, kata Imam Nawawi. Ini bapak-bapak, ibu tentang menggunakan sorban. Kemudian yang berikutnya, manuhiyar rijal an lubsihi. Apa saja yang dilarang oleh laki-laki menggunakannya. Jadi pakaian apa saja yang dilarang. Ini bapak-bapak supaya kita tidak menggunakan pakaian yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama bapak ibu-ibu, zahaba jumhurul ulama ila tahrimi tashabbuhir rijal bil mar'ah fil libas alladhi yakhtassu bihinna wa aksihi. Jadi bapak ibu-ibu, sepakat para ulama, jumhur ulama, bahwa tidak boleh laki-laki menggunakan pakaian khusus yang dipakai oleh perempuan. Ini sandalnya, sandal nina belina, kemudian baju perokat belina yang khusus untuk dipakai sama perempuan. Tapi yang khusus. Tapi kalau tidak khusus, kayak sekarang sepatu antara laki dan perempuan itu banyak yang sama, homi. Tidak usah kita sebut merek, nanti kita iklan. Jadi sandal kadang, wah bapak ibu-ibu, itu sekarang sepatu ada yang sama dengan laki dan perempuan. Artinya ini bisa laki, bisa perempuan, itu boleh kita beli, boleh kita pakai. Tapi kalau laki-laki kesukaannya dia pakai sepatu jinjit, nah yang kode ganti apa namanya, haknya itu naiknya muia kadun lalu sholat itu dia pakai kondangan misalnya. Nah ini ja, perlu nyarlah ini tidak boleh, karena ini pakaian khusus perempuan atau sepatu khusus perempuan atau sandal khusus perempuan. Ini tidak boleh dipakai. Misalnya laki-laki menggunakan jilbab, ini dia sholat jilbab kadu, dia pakai mukena, ini tidak boleh, haram hukumnya bagi laki-laki, karena jilbab itu khusus pakaian perempuan. Ini hijab, maksudnya hijab itu khusus pakaian perempuan. Jadi semua pakaian-pakaian yang khusus dipakai perempuan tidak boleh dipakai laki-laki. Ini bapak-bapak berahmatullah. Kemudian ada hadis di dalam larangan ini, hadis riwayat Ibnu Abbas, kata Nabi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Jadi dilarang bagi laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan. Ini misalnya rambutnya sampai pantatnya dibiarkan, ini rambutnya. Nah ini tidak boleh menyerupai perempuan, harus digunting daka tedemen, daka na mai ruana, harus dicukur. Itu boleh laki-laki gondrong, tapi dia tidak boleh sampai menyerupai perempuan. Nah ini bapak-bapak berahmatullah. Termasuk juga tidak boleh menyerupai perempuan atau wanita pada gerak-geriknya, cara jalannya. Tiap jeluk lenggo jalannya kayak perempuan. Mau menyisir marak ni ompeh-ompeh pakaiannya kayak perempuan. Nah ini tidak boleh menyerupai, termasuk cara jalannya tidak boleh kita menyerupai perempuan. Ini bapak-bapak, kecuali memang yang sudah dari sejak lahirnya memang menu kayak saudara-saudara kita yang khunsa itu yang bantong. Nah ini kalau memang sudah begitu ya tidak bisa
Nggak bisa dirubah, ya mau gimana itu. Tapi kalau kita yang sehat ini, yang sudah biasa begini, setiap dia pulang dia coba lenggak-lenggok cara perempuan, ngone-ngone terus demen lumai idapnya misalnya, ini nggak boleh ini seperti itu. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la'ana rajulu yalbasu libsal mar'ah, dilaknat laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan ini. Kemudian wal mar'atu talbasu lubsir rijal, demikian juga perempuan dilaknat menggunakan pakaian laki-laki. Nah ini, jadi dia kemana-mana misalnya pakaian khusus laki-laki, jin ini bajunya, pokoknya kayak mama sudah. Nah ini juga tidak boleh. Ibu-ibu atau putri-putri kita menggunakan pakaian khusus laki-laki dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal la'nu la yakunu illa ala fi'li muharram. Kata jumhur ulama, laknat itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau itu haram. Tidak mungkin orang dilaknat karena meninggalkan sunat atau mengerjakan yang makruh, tapi dia dilaknat karena itu haram. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini harus kita benar-benar melihat mana pakaian khusus laki-laki, mana khusus pakaian perempuan. Kemudian yang terakhir bapak-bapak, insya Allah besok kita bahas yang lain, masih panjang tentang bab pakaian ini. Yang terakhir, tahrimu isbalith thawbi wa jarrihi khuyala, ini atau wajarruhu khuyala. Jadi diharamkan menggunakan diharamkan yaitu isbalith thawb, menurunkan pakaian, celana atau sarung sampai di bawah mata kaki. Ini tahrim, haram ini. Wajarruhu khuyala, dan menyeretnya dengan sombong. Ini dia seret pakaiannya dengan penuh kesombongan. Jadi ada hadis bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita akan jelaskan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, tidak dilihat oleh Allah. Nih, bapak-bapak, keras sekali larangannya. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Jadi apalagi dia diampuni, dilihat-lihat juga enggak. Kalau tidak dileo itu, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti orang-orang yang menyeret pakaiannya itu karena penuh kesombongan. Jadi apalagi diampuni dosanya, dilihat juga enggak. Nah karena itu bapak-bapak, terutama kita yang mau sholat, bapak-bapak, kalau ibu harus diturunkan sampai tertutup. Kita yang bapak-bapak, setiap sholat pakaian kita harus di atas mata kaki atau setengah betis. Nih. Kalau tidak setengah betis, ya di atas mata kaki. Nah, ini setiap kita mau sholat. Jadi kereng ini kita bikin dia kimbukannya sampai atas mata kaki. Ini bapak-bapak rahimakumullah. Jadi dari Abi Hurairah juga mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamah, Allah tidak melihat seseorang pada hari kiamat, ila man jarra, kepada seseorang yang menyeret izarahu, yaitu sarungnya, bataran ai takabburan,
Jadi dia menyeret sarungnya itu karena takabur. Nah, bagaimana kalau tidak takabur? Nah, ini berbeda pendapat ulama. Kalau tidak takabur maka tidak ada masalah. Pakaian berada di bawah mata kaki. Ini kata sebagian ulama. Nah, ini sekarang nanti kita akan jelaskan itu tentang hal ini. Jadi kalau takabur maka haram hukumnya, dan nanti di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abi Hurairah juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Abi Hurairah mengatakan, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh murajjalun jummatuh. Jadi Bapak-bapak, ketika ada seorang laki-laki berjalan dengan pakaian yang membuat dia sombong, ini dia bangga berjalan dengan pakaiannya yang membuat dia sombong. Murajjalun jummatuhu, tersisir rapi rambutnya. Ini idh khasafallahu bihi, jadi Allah merendahkan orang ini. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, maka dia akan terus sombong seperti itu, direndahkan oleh Allah sampai hari kiamat. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jika kita menyeret pakaian kita di bawah mata kaki dengan penuh kesombongan. Nah, ini sementara bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, dan besok kita akan bahas tentang hukmul isbal li ghairil khuyala. Bagaimana hukum menurunkan pakaian di bawah mata kaki tapi tidak sombong. Nah, ini besok pembahasannya pada pagi Jumat yang akan datang. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada kesempatan pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.